Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Diana Feba dengan NIM 12220202002. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas 5E. Saya membuat video ini untuk memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah Filsafat Islam. Yang pertama yaitu ada penjelasan tentang konsep filsafat Al-Kindi terkait filsafat dan agama. Nah, filsafat berlandaskan kepada akal pikiran, sedangkan agama berdasarkan wahyu. Logika merupakan metode dari filsafat, sedangkan iman merupakan jalan agama. Al-Kindi menjelaskan bahwa filsafat merupakan pengetahuan tentang hakikat segala sesuatu dan mengandung teologi, ilmu tauhid, etika, dan seluruh ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Apalagi para nabi telah memerintahkan untuk mencari kebenaran dan berbuat kebajikan. Nah, adapun Al-Kindi memandang bahwa filsafat bisa membantu memahami ajaran agama secara lebih mendalam. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya Al-Kindi meyakini bahwa filsafat itu mempunyai peran penting dalam mendampingi agama. Menurutnya, kebenaran wahyu dapat dibuktikan melalui pijakan-pijakan rasional. Hal ini dilakukan untuk memahami tujuan Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran yang memerlukan penafsiran atas makna yang ambigu yang terkandung dalam beberapa ayat Al-Quran. Nah, yang kedua, ada pandangan Ar-Razi mengenai etika dan moralitas. Nah, bahwa tingkah laku harusnya berdasarkan petunjuk rasio. Hawa nafsu harus berada di bawah kendali akal dan agama. Ia memperingatkan bahaya minuman khamr yang dapat merusak akal dan melanggar ajaran agama. Bahkan dapat mengakibatkan menderita penyakit jiwa dan raga yang pada akhirnya menghancurkan manusia itu sendiri. Nah, kemudian ada pun yang membedakan pandangan Ar-Razi dari filsafat moral lain pada zamannya, yaitu dari pemikiran Ar-Razi tentang moral, maka terdapat suatu makna baru atau perspektif baru tentang manusia. Nah, jadi manusia itu tidaklah dapat dikatakan kuat hanya dari sisi jabatan, posisi, kedudukan, atau harta yang ia miliki. Melainkan kekuatan sejati pada manusia itu dapat diperoleh hanya dengan kemampuan dirinya dalam melawan hawa nafsunya tersebut. Kemudian yang ketiga ada pandangan Al-Farabi tentang konsep kota ideal atau Al-Madinah Al-Fadilah. Seperti yang tertuang dalam karya monumentalnya Ara Ahl Al-Madinah Al-Fadilah, banyak diilhami dari konsep Yunani, terutama konsep negara ideal Plato. Plato membangun idenya tentang negara menurut skema tubuh yang disebutnya manusia makro, sebuah gambaran yang mendominasi filsafat politik sepanjang zaman. Penduduk adalah tubuhnya, pemerintah adalah kepalanya, militer adalah dadanya, dan anggota tubuh lain adalah elemen negara penting yang lainnya. Konsep negara menurut Plato tidak lain adalah negara etik, bahwa peraturan yang menjadi dasar untuk mengurus kepentingan umum, peraturan tersebut menurut Plato tidak boleh diputus oleh kemauan atau pendapat seseorang atau bahkan oleh rakyat secara keseluruhan, melainkan ditentukan oleh suatu ajaran yang berdasarkan pengetahuan dan budi pekerti. Sehingga kota ideal ini mencerminkan pemerintahan yang dipimpin oleh ideal yang tertinggi, yaitu ideal kebaikan atau pengetahuan.
Kemudian ada ciri-ciri kota ideal menurut Al-Farabi, yaitu yang pertama mempunyai pemimpin yang ideal. Kemudian adapun yang kedua, tujuan utamanya yaitu kebahagiaan. Nah, hal ini berkaitan dengan konsep kebahagiaan. Maksudnya gimana? Al-Farabi berpendapat bahwa tujuan utama dari negara adalah untuk membawa rakyatnya menuju kebahagiaan sejati. Apa itu kebahagiaan sejati? Kebahagiaan sejati itu yang tidak hanya bersifat material tetapi juga spiritual. Negara harus memberikan sarana bagi rakyatnya untuk mencapai kesempurnaan intelektual dan moral. Kemudian yang keempat, metode yang digunakan oleh Ikhwan Al-Safa dalam menyatukan filsafat sains dan agama melalui risalah mereka, yaitu dengan cara mereka mengembangkan pendekatan holistik terhadap pengetahuan yang mencakup ilmu-ilmu alam, matematika, logika, dan metafisika, serta menghubungkannya dengan ajaran spiritual Islam. Dan mereka menekankan penggunaan akal dan logika dalam memahami agama dan alam semesta. Pendekatan rasional ini membantu mengembangkan tradisi filosofis dalam Islam dan mendorong diskusi intelektual yang lebih terbuka di kalangan sarjana muslim. Cara mereka melihat peran akal dalam mencapai kebenaran itu bagaimana? Nah, caranya yaitu mereka percaya bahwa akal adalah alat utama untuk memahami realitas dan mengakses pengetahuan, serta kebenaran dapat dicapai melalui 3 sumber, yaitu akal, wahyu, dan pengalaman. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, teori emanasi menurut Ibnu Sina itu kayak gimana sih? Nah, dalam teori emanasi, Ibnu Sina berpendapat bahwa alam diciptakan oleh Allah dalam keadaan ada, bukan adanya alam dari ketidakadaan. Dalam kata lain, alam itu diciptakan. Seandainya alam diciptakan dari kondisi tidak ada, maka yang dimaksudnya itu adalah alam diciptakan dengan tidak akan memenuhi syarat-syarat logika. Perspektif logika haruslah didasarkan kepada yang sudah ada. Konsep ini mempengaruhi pandangan ontologisnya tentang Tuhan dan alam semesta, bahwa Allah menciptakan alam semesta dari sesuatu yang telah ada. Pandangan ini sejalan dengan kenyataan yang ada di alam. Di alam ini yang ada hanyalah penciptaan dari sesuatu yang sudah ada, atau dari suatu bentuk berubah menjadi bentuk yang lain. Hal ini sesuai dengan konsep penciptaan dalam Al-Quran. Sekian dari saya. Atas kekeliruan dan kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.